Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, para pemirsa yang berbahagia. Ini adalah pertemuan seri kedua dari rencana ngabuburit yang akan kita laksanakan setiap harinya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, 2 hari sebelum Ramadan tiba, saya ingin menyampaikan tentang istilah atau pengertian dari puasa itu sendiri. Puasa atau dalam bahasa Arab disebut sebagai as-shaum atau syam adalah memiliki arti atau makna imsak, menahan. Jadi puasa itu secara bahasa memiliki arti adalah menahan. Menahan apa saja? Menahan dari makan makanan, minuman, menahan nafsu. Itulah yang disebut dengan syam atau shaum atau imsak. Nah, secara istilah puasa dijelaskan sebagai al-imsaku anil muftirat minal fajri ila ghurubi syamsi. Jadi pengertian puasa adalah menahan dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa, baik makan, minum, dan lain-lain itu. Dari mana? Minal fajri ila ghurubi syamsi. Mulai dari terbitnya fajar shiddiq hingga terbenamnya matahari di ufuk barat. Itulah yang disebut sebagai puasa. Hadirinkumullah, pertemuan yang lalu kita juga sudah jelaskan tentang kenapa umat muslim kita diwajibkan untuk berpuasa. Dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kewajiban kepada kita untuk berpuasa supaya apa? Supaya kita berada dalam posisi la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan alaikum atasmu. Apa yang diwajibkan? As-syam. Kama kutiba, seperti halnya diwajibkannya orang-orang terdahulu untuk berpuasa. La'allakum tattaqun, supaya kita terlahir dan selalu dalam kondisi yang bertakwa. Kenapa tujuan akhir dari puasa adalah supaya bertakwa? Hadirinkumullah, karena sesungguhnya takwa adalah kondisi di mana seseorang akan dihantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan satu penjelasan kepada kita yang berbunyi begini.
aktsaru ma yudkhilul jannah at-taqwa wa husnul khulqi. Jadi kelompok terbesar yang nanti menjadi penghuni atau masuk surga adalah orang-orang yang memiliki ketakwaan dan husnul khulqi. Jadi dua kelompok inilah yang akan masuk surga. Kenapa takwa dan bagaimana takwa? Takwa adalah situasi kita atau situasi seseorang dengan berkomitmen sekuat tenaga dalam posisi apapun, dalam kondisi apapun untuk imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Untuk senantiasa berkomitmen sekuat tenaga menjalankan apa yang telah Allah perintahkan melalui syariat Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkomitmen pula menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirinullah, kunci takwa inilah sesungguhnya yang menjadi guidance kita, menjadi rel kita untuk senantiasa berhati-hati dalam kondisi apapun. Berhati-hati di tempat pekerjaan kita. Ketika kita menjadi seorang pegawai, kita senantiasa berhati-hati. Kenapa? Karena ada ketakutan, kekhawatiran ketika kita akan melakukan maksiat. Sekaligus juga kita juga takut apabila yang kita lakukan ini ternyata tidak sesuai dengan ajaran dan anjuran syariat. Inilah yang menjadi fokus Allah kenapa kita dianjurkan untuk berpuasa. Dan kenapa kita berpuasa yang pertama kali harus kita usahakan perjuangkan adalah al-imsak, menahan. Nah, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan esok hari. Demikian ngabuburit singkat dari Kang Zainal. Insya Allah kita akan bertemu dalam channel yang sama, gelombang yang sama, dan insya Allah dalam keimanan yang bertambah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.